Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Daris Ramadhani. NIM saya 2023188089. Saya dan teman-teman saya dari kelompok 16. Kali ini kami akan menjawab soal UTS AIK. Baik, selanjutnya nomor 1 akan dijawab oleh Ais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isi Hadi Ahlia dengan NIM 202318800087. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia sebagai bashar dan hakikat manusia sebagai al-insan. Yang pertama, hakikat manusia sebagai bashar adalah sebagai makhluk yang memiliki aspek fisik dan psikis. Aspek fisik manusia meliputi bentuk tubuh, organ-organ tubuh, dan fungsi-fungsinya. Kemudian aspek psikis manusia meliputi jiwa, akal, dan hati. Dalam Al-Quran, kata bashar digunakan untuk merujuk kepada manusia secara umum, baik laki-laki maupun perempuan. Kata ini juga digunakan untuk merujuk kepada sifat-sifat manusia yang bersifat fisik dan psikis. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyarum min tin, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku akan menciptakan manusia dari tanah. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari tanah yang merupakan bahan dasar yang bersifat fisik. Kemudian pada surat Al-Mu'min ayat 67, afahasibal insanu ayyutraka sudan, yang artinya, maka apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Ayat ini menunjukkan bahwa manusia memiliki akal dan hati yang merupakan aspek psikisnya. Kemudian yang kedua, hakikat manusia sebagai al-insan adalah bahwa manusia adalah makhluk yang sempurna dan mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan jasmani dan rohani. Manusia memiliki potensi untuk menjadi makhluk yang tinggi derajatnya, namun juga memiliki potensi untuk menjadi makhluk yang rendah derajatnya. Pada surat Al-Baqarah ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyarum min tin, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Tanah merupakan bahan yang sederhana, namun dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tanah dapat menjadi makhluk yang sempurna dan mulia, yaitu manusia. Baik, selanjutnya nomor 2 akan dijawab oleh Effendi. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan Effendi, biasa dipanggil Effendi. Dengan nomor induk mahasiswa 202318800085. Di sini saya akan menjawab nomor 2A dan 2B, yaitu apa yang dimaksud alam arwah dan apa yang dimaksud alam barzah. Alam arwah adalah alam yang dihuni oleh ruh manusia. Alam ini berada di antara alam dunia dan alam akhirat. Alam arwah adalah alam yang kekal. Artinya, ruh manusia akan tetap berada di alam arwah sampai hari kebangkitan. Sedangkan alam barzah adalah alam kubur. Alam ini merupakan tempat persinggahan ruh manusia setelah kematiannya. Alam barzah adalah alam yang sementara, artinya ruh manusia akan berada di alam barzah selama menunggu hari kebangkitan. Baik, selanjutnya nomor 3 akan dijawab oleh Fadel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadel Zulkarnain, biasa dipanggil Fadel. NIM saya 202318800107. Sini saya akan menjawab soal nomor 3 UTS AIK. Soalnya adalah ciri khas agama yang benar-benar berdasarkan wahyu Allah adalah tentang percaya akan adanya hari kiamat. Kemudian soal pertama,
Jelaskan secara fisiologis, logika, bahwa hari kiamat itu pasti benar-benar ada. Jawaban saya yang pertama, alasan pertama adalah karena segala sesuatu yang tersusun dari materi pasti akan berubah atau rusak. Bumi dan alam semesta tersusun dari materi, sehingga pada akhirnya akan berubah atau rusak juga. Perubahan atau kerusakan ini bisa terjadi secara perlahan, seperti proses penuaan, atau secara tiba-tiba seperti bencana alam. Kemudian, alasan kedua, karena segala sesuatu yang pasti akan berakhir. Tidak ada satupun makhluk hidup yang abadi, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, akan mati. Begitupun juga dengan alam semesta ini, yang pada akhirnya akan berakhir. Berdasarkan dua alasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hari kiamat itu pasti ada. Hari kiamat adalah hari peristiwa di mana bumi dan alam semesta akan berakhir, dan semuanya pasti akan punah. Peristiwa ini juga ditandai dengan seperti munculnya Dajjal dan keluarnya Imam Mahdi. Mungkin next di soal selanjutnya, jelaskan hubungan antara iman, ilmu, dan amal. Iman sendiri itu adalah dasar dari ajaran agama Islam. Ini juga mencakup keyakinan pada Allah SWT, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan percaya kodok dan qadar. Iman ini juga bukan hanya sekedar keyakinan dalam hati, namun diungkapkan dengan lisannya dan diperkuat dengan tindakan yang nyata. Kemudian ilmu sendiri adalah ilmu dalam Islam mencakup pemahaman tentang ajaran agama, hukum-hukum Allah, dan prinsip-prinsip etika. Kemudian ilmu sendiri itu adalah ilmu juga dianggap sebagai suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk dicari dan mencari agar kedepannya seorang manusia itu memiliki wawasan yang lebih luas tentang dunia ini, dan juga memperoleh pemahaman terhadap ajaran agama maupun yang lain, dan membimbing dalam kehidupan menjalani kehidupan sehari-hari. Kemudian amal sendiri adalah tindakan dari perbuatan sehari-hari. Amal baik dan taat kepada Allah merupakan wujud dari ketaatan seorang muslim terhadap perintah Allah dan menjauhi larangannya. Amal juga dilandasi oleh ilmu yang benar, sehingga perbuatan yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam dapat mendatangkan kebaikan. Nah, kemudian hubungan antara ketiga itu, iman yang kuat harus didukung dengan ilmu yang kuat, yang baik dan kuat. Seorang yang beriman harus berusaha memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang kedua nilai tersebut, dan ilmu yang diperoleh tidak hanya dijadikan sebagai pengetahuan yang teoritis, tetapi harus diaplikasikan dalam kehidupan melalui amal yang baik. Demikian, ketiga poin tersebut adalah suatu rangkaian yang harus saling melengkapi satu sama lain guna menghasilkan keinginan untuk mendatangkan kebaikan dan suatu kegiatan yang positif di kedepannya, dan juga mencerminkan seorang sosok muslim yang baik. Baik, selanjutnya nomor 4 akan dibacakan oleh Pinkan dan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Pinkanah Desalabila dengan NIM 202318880088. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 dari pertanyaan, Islam adalah satu-satunya agama monoteisme yang murni sejak awal sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat. Yang A, jelaskan pengertian dinul Islam baik dari segi bahasa maupun istilah. Dan B, bacalah satu ayat Al-Quran yang ada kalimat Islamnya, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Baik, untuk jawaban yang A, secara bahasa, din berarti agama, sistem hidup, aturan atau kewajiban. Sedangkan Islam berarti tunduk, patuh, dan berserah diri. Dengan demikian, dinul Islam berarti agama yang mengajarkan umatnya untuk tunduk, patuh, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segi istilah, dinul Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada manusia melalui para nabi dan rasul. Agama ini merupakan agama yang sempurna dan adil, serta mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi. Yang untuk yang B, Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Artinya, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-sekali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Baik, selanjutnya nomor 5 akan dijawab oleh Salman dan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Hamam dan NIM saya 202318880086. Dan pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5A, yaitu apa yang dimaksud dengan Islam sebagai way of life. Jadi Islam sebagai way of life mengacu pada konsep bahwa agama Islam bukan hanya sekedar sistem kepercayaan atau praktik agamaan, tetapi juga mencakup panduan menyeluruh untuk kehidupan sehari-hari seseorang. Ini mencakup aspek spiritual, moral, sosial, ekonomi, dan juga hukum. Dalam pandangan ini, Islam bukan hanya sebatas pada ibadah dan ritual keagamaan, melainkan juga memberikan pedoman tentang bagaimana individu seharusnya berinteraksi dengan orang lain dan cara mengatur kehidupan sehari-hari. Baik, untuk nomor 5B, apa saja karakteristik agama Islam tersebut? Jelaskan. Baik, karakteristik agama Islam adalah ciri-ciri yang melekat pada agama Islam dan membedakannya dari agama-agama lain. Karakteristik agama Islam dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk aspek teologis, filosofis, sosiologis, dan historis. Secara teologis, Islam adalah agama tauhid, yaitu agama yang meyakini bahwa hanya ada satu Tuhan yang Maha Esa. Tuhan dalam Islam disebut Allah. Islam juga mengajarkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya dan menjalani kehidupan yang baik dan bermanfaat bagi sesama. Secara filosofis, Islam mengajarkan bahwa manusia memiliki akal dan pikiran yang harus digunakan untuk memahami diri sendiri, alam semesta, dan Tuhan. Akal manusia harus digunakan untuk mencari kebenaran dan kebaikan, dan tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang merusak diri sendiri atau orang lain. Secara sosiologis, Islam mengajarkan persatuan dan kesatuan umat manusia. Islam tidak mengenal perbedaan ras, suku, atau agama. Semua manusia adalah sama di hadapan Allah. Islam juga mengajarkan toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Secara historis, Islam adalah agama yang berkembang dalam waktu yang singkat. Hal ini disebabkan oleh ajaran Islam yang universal dan mudah diterima oleh berbagai kalangan. Islam juga mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi, seperti keadilan, perdamaian, dan persaudaraan.